wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hani Hairunisa dengan NIM 18622015352. Oke teman-teman, di video kali ini Hani akan menjelaskan uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Teman-teman, disimak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorial uji kelayakan model, Hani akan jelasin sedikit nih terkait uji kelayakan model. Jadi uji kelayakan model atau bisa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolonialitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat nih hipotesis yang terjadi dalam uji F atau uji kelayakan model. Yang pertama itu ada A berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Nah, ini hipotesisnya H0 jika nilai F statistik lebih kecil daripada F tabel, atau HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Dengan penjelasan, jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika Fs statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kayak gitu ya teman-teman terkait hipotesis yang ada dalam uji F. Selanjutnya ada juga nih hipotesis yang berdasarkan probabilitas. Jadi ini tuh hasilnya jika H0 jika nilai prof atau F statistiknya lebih besar dari alfanya yaitu 0,05. Sedangkan jika HA jika nilai prof F statistiknya kurang dari alfanya 0,05 atau 5%. Dengan kesimpulan, jika prof F statistik lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika prof F statistik kurang dari atau lebih kecil dari alfanya 0,05, maka H diterima yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kayak gitu ya teman-teman, itu dua hipotesis yang ada dalam uji kelayakan model atau uji F. Jadi langsung saja kita lihat hasilnya dalam program eViews. Oke teman-teman, di sini Hani akan tutorial terkait uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T. Langsung saja ya, karena sebelumnya kita sudah punya data, jadi kita buka IQ01. Nah, ini hasilnya teman-teman, ini outputnya. Dari tabel ini, dari hasil ini, kita bisa lihat bagian F statistik atau prof F statistik. Di sini tuh menunjukkan bahwa F statistiknya ini 7,33197. Sementara F tabel dengan tingkat alfanya itu sama dengan 5%, DF1 itu K-1 sama dengan 5, dan DF2 N-K sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45883. Jadi maka nilai probabilitas F statistiknya ini 0,00063 lebih kecil dari 0,05 yang alfanya tadi 5%. Maka dapat kita simpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR.
Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke uji koefisien determinasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai dengan 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang A, nilai R-square harus berkisaran 0 sampai 1. Yang B, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau variabel Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Yang C, jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kayak gitu ya teman-teman, terkait koefisiensi determinasi. Oke, selanjutnya kita akan lihat hasil di EViews-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lihat dari koefisiensi determinasi. Ini outputnya sama ya seperti uji kelayakan model, di mana sekarang kita melihatnya ini di adjustment R-squared-nya ini. Ini hasil dari koefisiensi determinasi. Nah, hasil ini menunjukkan 0,418448. Itu artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NVF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Itu teman-teman untuk hasil dari koefisien determinasi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di adjustment R-squared-nya ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, hipotesis dalam uji T ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan bahas berdasarkan perbandingan tes statistik dengan T-tabel. Dengan hipotesis yang pertama, H0 jika nilai tes statistik lebih kecil dari T-tabel. Dan HA jika nilai tes statistik lebih besar dari T-tabel. Dengan penjelasan, jika nilai tes statistik lebih kecil dari T-tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun, sebaliknya, jika nilai tes statistik lebih besar dari T-tabel, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Itu ya teman-teman, terkait hipotesis berdasarkan perbandingan tes statistik dengan T-tabel. Selanjutnya kita akan melanjutkan hasil hipotesis dalam uji T. Yang kedua ini atau yang B berdasarkan probabilitas. Nah, ini hasilnya H0 jika nilai atau probabilitasnya lebih besar dari alfanya yaitu 0,05. Yang kedua, HA jika nilai probabilitas atau probnya ini lebih kecil dari alfanya 0,05. Dengan penjelasan, jika nilai probabilitas atau probnya ini lebih besar dari alfanya 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas atau probnya ini lebih kecil dari alfanya 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kayak gitu teman-teman. Itu terkait hipotesis dalam uji T berdasarkan probabilitas. Jadi langsung saja kita lihat hasilnya dalam program EViews. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas uji T, di mana ini outputnya sama seperti uji kelayakan model dan koefisien determinasi. Hanya saja uji T ini kita lihatnya ini di tes statistik. Ya, kita bisa lihat dari hasil variabel size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Kita akan bahas size dulu. Yang size ini, tes statistiknya ini menghasilkan 5,028002. Sementara T-tabelnya dengan tingkat alfa 5%, DF
sama dengan N minus K itu sama dengan 39, maka didapat nilai T tabelnya sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size yang hasilnya ini 5,028002 itu lebih besar dari T tabelnya, yaitu 2,02269 dan nilai propnya ini 0,000 lebih kecil dari alfanya 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR, kayak gitu teman-teman. Nah, nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069, hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR sebesar 0,09. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ROA. ROA ini tes statistiknya minus 0,433684. Sementara T tabelnya dengan alfa 5%, DF-nya 39, maka T tabelnya itu sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA minus 0,433684 ini kurang dari T tabelnya yang hasilnya 2,02269 dan nilai propnya ini 0,6669 lebih besar dari alfanya 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang DAR. Kita bisa lihat T statistik DAR ini 1,146018. Sementara T tabelnya dengan alfa 5%, DF-nya 39, maka hasil dari T tabelnya sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistiknya ini untuk DAR yang sebesar 1,146018 kurang dari T tabelnya yang tadi 2,02269 dan nilai propnya ini 0,2588 lebih besar dari alfanya 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya nilai NPF. Kita lihat tes statistiknya ini minus 2,044129. Sementara T tabel yang tadi dari awal kita ketahui yaitu 2,02269. Nah, dengan demikian tes statistik NVF ini yang hasilnya minus 2,044129 ini lebih kecil dari T tabelnya yaitu 2,02269 kayak gitu ya teman-teman. Dan nilai propnya ini hasilnya 0,0477 itu lebih kecil dari lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nah, nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Kayak gitu. Dengan demikian, setiap kenaikan satu variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR sebesar minus 1,907. Kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat yang paling terakhir ini variabel sukuk. Tes statistiknya minus 0,336553. Dimana kita ketahui tadi tabelnya itu 2,02269. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa tes statistik untuk sukuk 0,336553 ini
lebih kecil dari T-tabelnya yang hasilnya 2,02269 dan nilai propnya ini 0,7383 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Jadi kayak gitu ya teman-teman, hasil dari uji T. Karena kita sudah bahas semua mulai dari uji kelayakan model atau uji F, terus kita bahas juga koefisien determinasi, terus ini yang terakhir kita bahas uji T. Jadi itu saja hasilnya ya teman-teman. Dari uji T kita bisa lihat statistik, dari uji kelayakan model kita bisa lihat F statistik dan propnya. Terus juga dari koefisien determinasi kita bisa lihat di adjustment R-square. Oke teman-teman, selesai pembahasan kita. Oke teman-teman, gimana? Sudah disimak semua videonya sampai habis? Hani berharap semoga video Hani kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Hani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video Hani selanjutnya.